Hai guys, tahukah kamu? Selama 100 tahun terakhir, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat sekitar 0,74 derajat Celcius. Kalian tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Jangan-jangan taunya cuma pemanasan global? Duh, gawat kalau iya. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan juga disebut terjadi karena ulah manusia. Apa saja yang dilakukan manusia hingga memicu pemanasan global? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Bagaimana global warming bisa terjadi? Seperti yang diketahui, bumi setiap hari disinari oleh matahari. Dalam kondisi ideal, panas matahari itu sebagian akan diserap bumi dan sebagian lain akan dikembalikan keluar angkasa. Tapi, karena di atmosfer banyak emisi gas rumah kaca, seperti gas sulfur dioksida SO2, gas karbon dioksida CO2, dan metana, uap air, dan lainnya. Panas tersebut tidak bisa dilepaskan ke atmosfer, malah terperangkap di bumi. Semakin banyak panas matahari yang masuk ke bumi, maka semakin banyak gas yang tidak dapat dikembalikan ke atmosfer, menyebabkan bumi semakin panas. Penyebab pemanasan global adalah manusia dan segala aktivitasnya. Berikut adalah penyebab munculnya pemanasan global. Salah satu penyebab pemanasan global adalah efek rumah kaca. Ini bukan berarti rumah-rumah kaca menyebabkan pemanasan global. Efek rumah kaca hanyalah istilah menggambarkan panas yang menembus atmosfer bumi, lalu terperangkap di dalamnya seperti halnya yang terjadi pada sebuah rumah kaca yang terpapar panas matahari. Sinar matahari yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa tidak dapat dipantulkan dengan sempurna, sehingga sinar tersebut tetap berada di dalam atmosfer. Berikutnya, penyebab pemanasan global bisa berasal dari banyaknya tumpukan sampah plastik yang tak terkendali, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Tentu saja, hal ini akan berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Asap pabrik masih jadi momok yang mengerikan bagi udara kita. Kamu bisa lihat sendiri kan, lewat cerobong yang besar itu. Pabrik mengeluarkan asap yang begitu besar dan banyak. Ada asap berwarna abu-abu, putih, bahkan hitam. Asap pabrik ini sangat berbahaya, karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, juga gas metana. Kandungan yang berbahaya pada asap pabrik ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan manusia, terutama masalah pernapasan. Selain bermasalah bagi kesehatan manusia, asap pabrik ini juga akan menjadi polusi udara, sehingga lingkungan kita semakin tercemar dan pemanasan global tidak bisa dihindari lagi. Oke, selanjutnya penyebab global warming yaitu pembangkit listrik tenaga petroleum, gas alam, dan batu bara. Sejauh ini, merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah industri pabrik. Penggunaan listrik yang boros menyumbang 27,5% dari total emisi gas rumah kaca pada tahun 2017 loh teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas dampak pemanasan global. Dampak yang pertama yaitu kebakaran hutan. Situasi pemanasan global yang di luar kendali dapat mengakibatkan peningkatan suhu yang sangat tinggi, sehingga dapat memicu kebakaran hutan. Kehilangan hutan tentu adalah hal yang paling buruk bagi alam dan bumi. Dampak yang kedua, hujan asam dan kabut asap. Hujan asam dan kabut asap akan menjadi dampak pemanasan global yang spesifik merugikan alam dan umat manusia. Seperti kabut asap yang ditimbulkan karena kebakaran hutan, akan berdampak pula bagi kesehatan manusia. Pemanasan global memang sangat berdampak besar bagi kelangsungan hidup di bumi. Dampak yang ketiga, punahnya fauna dunia. Pemanasan global memiliki dampak langsung terhadap terjadinya kelangkaan populasi hewan. Hal ini bisa terjadi karena banyak populasi hewan yang kehilangan habitatnya karena perubahan iklim yang ekstrim,
akibat pemanasan global. Jika habitat asli mereka hilang, maka akan membuat hewan-hewan bermigrasi. Namun, jika mereka tidak bisa beradaptasi dengan habitat baru, hewan tidak bisa bertahan hidup dan banyak yang mati. Dampak yang keempat, menggerusnya bongkahan es di kutub. Dampak pemanasan global dapat membuat daerah kutub menjadi negatif, karena membuat bongkahan es yang ada di wilayah itu menjadi cair. Es di kutub mencair disebabkan karena suhu bumi meningkat karena beberapa faktor. Terhitung dalam 30 tahun terakhir, es di kutub sudah mencair karena pemanasan global dengan jumlah 28 triliun ton. Dampak yang kelima, banyaknya penyakit yang timbul. Bagi manusia, pemanasan global dapat menyebabkan risiko terjadinya alergi, seperti asma, penyakit pernapasan, dan wabah penyakit menular, menjadi lebih umum akibat meningkatnya polusi udara, peningkatan curah hujan, serta penyebaran kuman penyakit yang dibawa serangga atau nyamuk seperti demam berdarah. Bagaimana cara mencegah pemanasan global? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global. Cara yang pertama, kita harus kurangi emisi gas kendaraan bermotor. Daripada pakai mobil pribadi untuk bepergian, mending pakai kendaraan umum seperti KRL atau MRT. Bersepeda dan jalan kaki juga bahkan jauh lebih baik. Cara yang kedua, menghemat listrik dengan mematikan lampu dan mencabut alat-alat elektronik dari stop kontaknya setiap kali akan meninggalkan rumah. Lalu, cara yang ketiga, dengan menghemat air. Contohnya, apabila terbiasa mandi menggunakan bak mandi dan gayung, cobalah dengan pakai shower. Lebih sedikit air yang dikeluarkan saat pakai shower dibanding pakai gayung. Dan cara yang terakhir, hijaukan lingkungan dengan menanam dan merawat tumbuhan. Tanaman membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan lebih banyak oksigen.